Bukan sebatas kami menyatakan sikap kepada antum, tapi antum bersama kami menyatakan sikap. Kirim surat ini ke pemerintah, kirim surat ke presiden, minta bebaskan Imam Besar Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Minta usut tuntas kasus pembunuhan 6 laskar. Mereka saudara kami, mereka saudara kami, yang kalau membunuh satu muslimin saja Allah akan memasukkan mereka semua, pembunuh-pembunuh ini, khalidan, selama-lamanya di neraka. Maka permintaan kami bukan sebatas kami memberikan ini kepada antum semua, karena itu sudah pernah kami lakukan. Sekali kami sudah pernah lakukan itu. Dan kalau antum tidak mau, kami akan terus melakukan ini. Dari mulai audiensi sampai kepada aksi akan kami lakukan. Demi Allah kami tidak akan diam, demi Allah kami tidak akan mundur. Biarlah kami mati berkalang darah, asal negeri kita tetap menjadi negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Berdasarkan Allah Akbar. Dan komisi dan anggota DPR yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang ingin banyak saya katakan kecuali satu hal, bahwa keadilan adalah harga mati yang harus diperjuangkan di negeri kita. Adil ini artinya wad'u syai' fi mahalli secara bahasa, menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya, menghukum yang bersalah, melepaskan yang tidak bersalah. Kejadian di Papua, terbunuhnya seorang pendeta atau apa, menjadikan negeri luar biasa geger, sampai muncullah tim gabungan pencari fakta. Tapi ketika 6 saudara kami ditembak, dibunuh di dalam penguasaan daripada aparat, sampai hari ini kasusnya kacau, nggak kelihatan. Dan antum-antum semua yang di sini sebagai wakil kami, saya lihat sampai hari ini belum bersuara. Atau mungkin karena saya yang gagal paham tentang media sosial, atau saya nggak melihat di media sosial. Mereka adalah rakyat Indonesia, dan mereka bukan teroris. Mereka anak-anak muda yang saya kenal kepada mereka. Bahkan ada saudara mereka yang duduk di sini. Jadi kalau kemudian 6 orang terbunuh, tiba-tiba yang muncul macam-macam seperti sekarang hanya 2 orang aparat, sementara buat nangkep mereka dikatakan begitu banyak orang, ada 1 Land Cruiser yang nggak tahu di dalamnya siapa-siapa otak daripada itu semua, seolah-olah semua dibikin hilang. Ketika muslimin yang dibunuh, kejadiannya begitu. Tapi antum melihat ketika Afwan, non-Islam yang terkena musibah, langsung bunyi teroris segala macam, dan Islamnya dibawa. Di Papua ada KKB ya, yang saya anggap juga teroris. Di Papua ada KKB angkat senjata, tembakin tentara, tembakin polisi, nggak ada satupun yang mengatakan Kristen radikal. Tapi begitu umat Islam, belum jelas, belum kita selidiki, langsung cepat Islamnya dibawa. Dan antum yang ada di depan sebagai wakil-wakil rakyat kami, muslimin, karena lihat, mudah-mudahan sudah membela kami, kaum-kaum yang biasa ngajar Iqra di rumah-rumah kami. Saya ini cuman pengajar Iqra, ngajarin alif, ba, ta, sa, ngajarin at-tahiyatul mubarakatus sholawatu dan seterusnya di rumah-rumah. Tiba-tiba hari ini ulama diteroriskan, ulama dikriminalisasi, santri dibunuh. Maka kami terpanggil, gak bisa diem lagi. Dan kalau itu terus-terusan dilakukan, maka saya akan katakan, dan antum wajib katakan kepada para penyelenggara negara, jangan suriahkan Indonesia. Kami akan berkata kepada pemerintah, jangan suriahkan Indonesia. Kenapa? Karena antum
wahai penyambung lidah kami, harusnya sampaikan kepada pemerintah, pada penyelenggara negara, andai hal seperti ini terus dilakukan, maka yakinlah umat Islam tidak akan diam saja. Allahu Akbar. Yakinlah, buat kami syahid adalah ghayatuna. Buat kami mati syahid itu adalah tujuan utama kami. Setiap hari kami angkat doa kami, wa mitna asyuhada, matikan kami sebagai orang-orang yang mati syahid. Allahu Akbar. Itu yang selalu menjadi cita-cita kami. Tapi kami yakin Indonesia bukan negara jihad. Bukan. Artinya jihad kita, bukan. Indonesia bukan negara yang kami harus angkat senjata. Tidak. Indonesia negara jihad konstitusi, di mana segala cara konstitusi masih bisa kita tempuh. Dan selama ini seharusnya antum bisa melihat kami ratusan, puluhan kali kami melakukan aksi, bahkan mungkin ratusan kami melakukan aksi. Belum pernah aksi yang mengatasnamakan umat Islam terjadi kerusuhan. Kami melakukan aksi paling santun. Mungkin bapak-bapak dari Satpol PP pernah, dan bapak-bapak dari kepolisian. Tidak. Lihat dibandingkan dengan aksi-aksi yang lainnya. Maka antum boleh lihat aksi umat Islam adalah aksi yang paling santun. Tapi ajaibnya, aksinya umat Islam dikatakan aksinya teroris. Ini lucu dan tidak masuk akal. Dan itu didiamkan. Apakah antum mesti nunggu kami para ulama ditembak di tengah jalan baru antum akan bersuara, atau antum sendiri yang akan ditembak di tengah jalan? Ini bisa terjadi kepada kami dan bisa terjadi kepada antum dan bisa terjadi kepada siapa saja Anda itu dia. Maka kami minta DPR Provinsi Lampung bersuara. Mari bersama kami duduk bareng bersuara, kita suarakan. Buat pernyataan sikap, ayo minta bebaskan ulama kami, minta usut tuntas daripada pembunuhan 6 pemuda Islam, minta agar penghilangan pendidikan Pancasila dan yang lainnya yang ditiadakan, kembalikan itu. Apa yang mau terjadi? Apa kita mau jadi negara Trisila, Ekasila, atau menjadi negara tanpa Tuhan? Pancasila kalimatun sawak buat kita bukan sebatas untuk dikatakan, tapi diaplikasikan dalam hidup kita. Yang terjadi hari ini, wallahi, ini negara mau mengarah kepada sekular atau maksimalnya kepada komunis. Kalau ini dibiarkan terus-menerus. Dan saya berkata seperti ini, saya siap dengan segala resikonya. Buat kami, Habib Rizik bin Syihab adalah kudwah kami, panutan kami. Beliau mengorbankan dirinya untuk dipenjara, untuk dilecehkan sedemikian rupa. Dihinakan beliau sedemikian rupa. Karena beliau tidak ingin kami para santri bangkit angkat senjata melawan daripada pemerintah. Maka tolong hargai itu dan pikirkan itu. Stop mengatakan, oh mereka radikal, mereka teroris. Mana bukti selama ini yang antum lihat dari kami, khususnya para asatidz dan ulama yang ada di Lampung, para santri yang ada di Lampung? Nggak ada. Kami yang selama ini demo tidak pernah berbicara tentang kudeta atau apapun, tidak pernah. Tapi kalau hari ini terus menerus terjadi, maka jangan salahkan umat Islam. Andai tiba-tiba muncul gerakan-gerakan yang luar biasa yang dikatakan seperti KKB yang lainnya, bisa jadi itu terjadi, kalaupun bukan dari kami. Maka para anggota dewan kami minta bukan sebatas kami menyatakan sikap kepada antum, tapi antum bersama kami menyatakan sikap. Kirim surat ini ke pemerintah, kirim surat ke presiden, minta bebaskan Imam Besar Habib Rizik bin Syihab. Allahu Akbar. Minta usut tuntas kasus pembunuhan 6 laskar. Mereka saudara kami, yang kalau membunuh satu muslimin saja, Allah akan memasukkan mereka semua, pembunuh-pembunuh ini, khalidan, selama-lamanya di neraka. Maka permintaan kami bukan sebatas kami memberikan ini kepada antum semua, karena itu sudah pernah kami lakukan. Sekali kami sudah pernah lakukan itu. Dan kalau antum tidak mau, kami akan terus melakukan ini. Dari mulai audiensi sampai kepada aksi akan kami lakukan.
Demi Allah kami tidak akan diam, demi Allah kami tidak akan mundur. Biarlah kami mati berkalang darah, asal negeri kita tetap menjadi negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Berdasarkan Allahu Akbar. biarlah kami mati asal anak-anak kami mendapatkan keadilan. Buat kami ini sudah harga mati untuk kami. Kalau bapak-bapak dari dewan tidak mau membersamai kami, kami akan terus. Kami tidak akan mundur. Walaupun antum semua mengatakan saya nggak mau beb, saya nggak mau Ustadz, saya akan tidak membersamai. Kami akan terus maju. Kami akan terus maju sampai Allah mencabut nyawa kami dengan cara yang terbaik. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Terakhir, maaf mungkin terlalu emosional karena bulan Ramadan. Saya minta maaf kepada semua yang hadir. Saya bertanya khususnya kepada teman-teman dari Partai Demokrasi Indonesia, dari PDIP. Saya bertanya banget kepada antum-antum semua. Apa yang antum mau dari Indonesia? Apa yang antum mau dari Lampung? Apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh antum sungguh menyakiti kami. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.